Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wisnu Afandi Akbar sebagai awal pembuka presentasi logika fazi pada kelompok materi kecerdasan buatan ya AI. Dengan kelompok kami beranggotakan 6, yaitu adalah Ahmad Sifaul Huda, Ramadhan Akbar Kemal Syaputra, Riki Januar Pratama, dan saya Wisnu Afandi Akbar, Yuni Dwi Aninda, dan Yusuf Rehan. Ya. Nah, seperti yang kita lihat pada slide 1, kita coba. Nah, pendahuluan ya. Logika fazi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian ya, uncertainty ya. Itu bahasa Inggrisnya secara harfiah yaitu tidak di apa namanya? Tidak digeser-geser ya artinya. Itu memang seperti itu bahasa Inggrisnya. Dan ketidaktepatan, imprecise dan noisy. Noisy itu artinya ganda ya, tapi kalau di sini itu ya kurang lebih sama seperti fazi ya, kurang jelas. Logika fazi menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti, yaitu adalah significance ya. Jadi apakah bahasa mesin itu presisi dengan bahasa manusianya itu signifikan atau tidak ya? Menekankan ke makna atau artinya itu tadi. Dan logika fazi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Jadi sesuatu yang seharusnya sebuah mesin ya yang logikanya pasti itu malah dijadikan kayak samar-samar ya, seperti manusia. Kita nggak akan pernah tahu apa yang dipikirkan manusia. Nah, itu seperti diterapkan pada logika fazi berikut. Nah, untuk precision and significance in the real world. Nah, ini adalah presisi dan signifikan dalam dunia nyata ya. Presisi itu seperti yang dijelaskan pada gambar sebelah kiri, sebuah 1.500 kg massa telah approaching itu ya intinya ini ya, ada orangnya kejatuhan beban berat ini 1.500 kg dalam kecepatan 45 meter per detik. Itu presisi ya. Tapi kalau signifikan itu tadi coba kita lihat pada slide sebelumnya. Signifikan itu adalah menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna ya. Jadi setelah seluruh itu ya logika-logika yang telah disebutkan pada presisi itu signifikansinya cuma lookout. Nah itu. Jadi signifikans itu yang seperti menjembatani bahasa mesin dan manusianya. Bahasa mesinnya itu referensinya seperti bahasa manusia. Jadi mereka cuma bilang awas gitu aja ya AI-nya. Padahal di belakangnya itu mereka sudah ada presisi hitung-hitung sana sini seperti yang gambar sebelah kiri. Baiklah, untuk contohnya pada berikut akan dilanjutkan oleh Mas Huda. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari slide 5 dengan contoh 1, yaitu seseorang dikatakan tinggi jika badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,699 meter atau 1,5 meter? Apakah termasuk kategori tinggi? Menurut presentasi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Kemudian di contoh 2, kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Selanjutnya, logika fusi dikembangkan dari teori himpunan fusi. Sebelum adanya himpunan fusi, terdapat himpunan lainnya, yaitu himpunan klasik atau himpunan tegas atau Chris set. Di dalam himpunan tegas, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas. Apakah objek
tersebut anggota himpunan atau bukan. Contohnya, A sama dengan 0, 4, 7, 8, 11. Maka 7 merupakan anggota A. Akan tetapi 5 bukan elemen dari A. Kemudian fungsi karakteristik. Fungsi karakteristik dilambangkan dengan X, mendefinisikan apakah suatu unsur di dalam semesta pembicaraan merupakan anggota suatu himpunan atau bukan. Berikut ini adalah contohnya. XA, X sama dengan 1, itu X merupakan elemen A. Kemudian 0, X bukan elemen dari A. Contoh, misal V adalah himpunan kecepatan pelan, yaitu V lebih kecil atau sama dengan 20 km per jam. Apakah kecepatan V sama dengan 20,01 km per jam termasuk ke dalam himpunan kecepatan pelan? Menurut himpunan tegas, 20,01 km per jam bukan himpunan dari V. Tetapi menurut himpunan fusi, 20,01 km per jam tidak ditolak ke dalam himpunan V, tetapi diturunkan derajat keanggotaannya. Di dalam teori himpunan fusi, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan atau membership values, yang nilainya terletak di dalam selang 0 sampai 1. Derajat keanggotaan ditentukan dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut. Mus A sama dengan X, nilai X yaitu 0 sampai dengan 1. Saya Yuda Ninda akan mendemokan slide ke-12 sampai 15, yaitu derajat keanggotaan. Jika mikro A dalam kurung X sama dengan 1, maka X adalah anggota penuh dari himpunan A. Jika mikro A dalam kurung X sama dengan 0, maka X bukan anggota himpunan A. Jika mikro A dalam kurung X sama dengan mikro, dengan 0 kurang dari mikro, kurang dari 1, maka X adalah anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar mikro. Selanjutnya, atribut himpunan fusi. Linguistik, yaitu penamaan grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa alami. Contoh, panas, dingin, tua, muda, pelan, dan lain sebagainya. Yang kedua, numerik. Nilai yang menunjukkan ukuran variabel-variabel fusi, contoh 35, 78, 112, 0, min 12, dan lain sebagainya. Terima kasih, akan dilanjut oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya merupakan komponen sistem fusi. Komponen yang pertama yaitu variabel fusi. Contoh dari variabel fusi adalah umur, kecepatan, temperatur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu himpunan fusi. Himpunan fusi adalah grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel fusi. Contohnya adalah variabel temperatur air dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu panas, dingin, sejuk, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada semesta pembicaraan, yaitu keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fusi. Contohnya, semesta pembicaraan variabel umur adalah 0, tak terhingga. Kemudian yang terakhir adalah domain, yaitu keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Contohnya yaitu dingin sama dengan semesta 0 dan 15. Kemudian muda 0 dan sampai 35. Seperti itu. Di sini ada fungsi keanggotaan, yaitu yang pertama segitiga. Di sini sudah ada contohnya. Kemudian X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan C, yaitu sama dengan 0. Dan A
kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B, yaitu hasilnya X min A atau B min A. Dan B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C, yaitu hasilnya B min X atau C min B. Yang kedua adalah trapesium. Berikut adalah fungsi keanggotaan dari trapesium. X sama dengan jika X lebih kecil atau sama dengan A atau X lebih besar atau sama dengan D, maka nilainya adalah 0. Jika A lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan B, maka hasilnya X min A dibagi B min A. Jika B lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan C, maka hasilnya adalah A. Jika X lebih besar atau sama dengan D, maka hasilnya adalah D min X dibagi D min C. Baik, selanjutnya fungsi keanggotaan yang terakhir yaitu kurva S, di mana S yaitu sigmoid, mencerminkan kenaikan dan penurunan secara tidak linear. Ini merupakan grafik dari kurva S-nya. Di sini ada alfa, beta, dan gamma. Baik, untuk rumusnya, S sama dengan apabila X kurang dari alfa, maka S-nya adalah 0. Kemudian apabila alfa kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan beta, maka rumusnya adalah 2 dikali dalam kurung X min alfa dibagi gamma dikurangi alfa kemudian dikuadratkan, seperti itu. Kemudian apabila betanya kurang dari sama dengan X dan gamma lebih besar daripada X, maka menggunakan rumus 1 dikurangi 2 dikalikan dalam kurung gamma dikurangi X dibagi gamma dikurangi alfa, kemudian ini dikuadratkan. Dan yang terakhir, apabila X lebih dari gamma, maka S-nya adalah 1. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.